Jangan ngomongin kalau tidak mau tolong. Berhati-hatilah terhadap setiap perkataan. Karena di situ juga letak kualitas kita. Kemampuan berbicara di depan orang banyak. Punya kecakapan membicarakan dengan berbagai banyak hal kepada orang lain adalah suatu hal yang membanggakan. Tetapi jika perkataan yang tidak dapat mengekang lidahnya, apalagi sampai terucap perkataan yang tidak baik, ngomongin orang lain sepertinya dia yang paling benar, memfitnah orang lain dengan sok tahu segalanya, menyebarkan isu yang tidak baik demi kepentingan sendiri, membuat suatu opini seakan dia sendirilah yang paling sempurna, suci dan terhebat. Ini justru sangat berbahaya dan dapat menimbulkan masalah besar. Waspadalah dan tetaplah kendalikan diri. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkatakanlah yang benar dan positif. Jangan pernah berbicara hanya untuk menyombongkan diri, mencari kesalahan dan kelemahan orang lain hanya untuk bahan omongan. Kepo tapi tidak untuk peduli, tidak untuk perhatian, tidak untuk menolong, dan tidak untuk membuat lebih baik, tetapi hanya untuk membanggakan diri sendiri. Sebuah pencitraan dan menaikkan prestise. Stop untuk ngomongin urusan orang lain. Masalah keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, usaha, gaya hidup orang lain, karena bukan untuk menolong ke arah yang lebih baik. Sekalipun saat ini ada orang yang mau minta bantuan dan perhatian saudara, jangan jadi bahan omongan buat yang lain, padahal saudara sendiri pun tidak menolong dan jadi jalan keluar. Omongan saudara marah lebih besar dari apa yang saudara lakukan. Jangan menyombongkan dan membanggakan diri, karena ini hanya masalah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat saudara untuk menanamkan kebaikan. Karena tanpa kita pun pertolongan buat setiap orang yang bersandar baginya akan selalu terbuka dan dari berbagai cara. Jadilah sahabat yang baik, teman yang peduli dan peka terhadap sekitar saudara, menjadi inspirasi, menguatkan orang lain ketika dalam kelemahan, susah dan kesedihan, supaya lewat sikap dan perkataan saudara membangun, menguatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang tidak baik dan sia-sia adalah perkataan yang jahat dan dapat melukai hati dan perasaan orang lain. Sadar atau tidak, mulut kita seringkali meluncurkan begitu saja perkataan yang tidak sehat dan membangun dengan tanpa peduli dan memperhatikan keadaan orang lain. Sehingga kita sering menjadi batu sandungan, menghilangkan cita rasa yang baik. Mari tetap semangat dan berkarya dalam Tuhan.
ngomong untuk menolong, bukan ngomongin tetapi tidak menolong. God bless us. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap boleh mengendalikan perkataan kami Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat buat yang lain. Kami juga Tuhan menjadi orang yang bisa menguatkan yang lain Bapa. Kami bukan jadi batu sandungan. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami satu detik pun. Beri kami Roh Kudus-Mu supaya kami Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu untuk menjadi menyenangkan Engkau Tuhan. Kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan lewat sikap dan perkataan kami Bapa. Ya Allah Bapa, biarlah kasih dan kemurahan-Mu terus ada bagi kami Tuhan, yang Engkau terus menguatkan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, begitu banyak keinginan kami, ambisi kami Tuhan, sehingga kami sering salah jalan. Ampuni kami Bapa. Ya Tuhan, biarlah di setiap kehidupan kami hanya nama-Mu dipermuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, semua oleh karena nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Aktivitas kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Keluarga kami, anak-anak, bahkan masa depan kami serahkan bagi-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan menaik. Engkau Tuhan yang terus memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh jadi saluran berkat buat yang lain. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Dan kami juga percaya di dalam Engkau Tuhan lewat darah-Mu yang tercurah di kayu salib, bahwa kami memperoleh setiap yang sakit menjadi sembuh, yang berkekurangan dicukupkan, yang letih lesu berbeban barang Kau berikan penghiburan dan kekuatan, dan yang lemah Engkau kuatkan. Ya Allah Bapa, mengalirlah kasih-Mu buat kami Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.